Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita akan tetap bekerja ini Pak, walaupun kita unitnya kecil akan tetap bekerja dengan cara yang konstitusional dan mungkin orang kerja apaan itu, tapi bagi saya enggak Pak. Kita bikin surat, kita dukung, kenapa rupanya? Resmi, atau kita bikin semacam piagam, kenapa rupanya? Ya, dari Galarua untuk Presiden Jokowi. Nanti melalui orang-orangnya kan kita minta tolong menyampaikan audiensi. Ya, Pak Sandi Amar, kasih. Ya, jadi Pastor Paul ya, itu kan pengakuan daripada pengakuan, kemudian mengatakan menyesal, ya, jadi sorry. Itu kan sudah de facto begitu Pak. Yang berbicara ini adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Berarti atas nama negara. Jadi biasanya begini, paling rendah nanti itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah, PP. Nah, jadi untuk secara aspek legalnya, ya, hukum ketatanegaraan-nya. Jadi tidak cukup Pak Jokowi memang hanya ngomong secara de facto. Karena nanti akan dioperasionalkan ini kan, akan dilaksanakan memberi santunan dan segala macam itu kan harus ada minimal itu peraturan pemerintah. Atau kalau keputusan presiden ya terlalu rendah lah ya. Kalau keputusan presiden nanti ada presiden baru bisa dicabut. Kalau peraturan pemerintah kan menyangkut itu semua, aparat itu tidak gampang itu. Jadi saya yakin itu dalam bentuk peraturan pemerintah nanti. Dan inilah memang yang kita harapkan ke depan dan tidak berlebihan sebenarnya kita meminta kepada pemerintah dalam hal ini kepala negara Pak Jokowi. Sekali ini sudah dimulai yang baik dan respon daripada rakyat Indonesia sangat positif, maka sudah tidak perlu lagi ragu-ragu untuk bertindak lebih jauh untuk keadilan daripada seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi sudah harus mulai tegas yang dikatakan oleh Pak Robert Mawengkeng tadi. Ini adalah pintu, ya, kotak Pandora itu sudah dibuka gitu kan, kotak Pandora. Jadi maju saja terus Pak Jokowi kita dukung ya. Misalnya penegakan hukum. Kalau saya dengar Pak di RAPBN 2023 yang dibacakan Pak Jokowi, itu ada 5 prioritas program kerjanya di tahun 2023. Kalau pembangunan infrastruktur itu sudah masuk level 3 atau level 4. Yang level pertama adalah sumber daya manusia, kedua kalau nggak salah itu penegakan hukum. Nah, ini kita dukung dan kita ingatkan terus beliau gitu kan, itu sudah masuk dalam RJP-nya Pak, rencana jangka pendek atau tahunan 2023 ini. Nah, kita dukung itu. Dan kita berharap ya lembaga negara yang masuk di bawah daripada pemerintah ini, presiden eksekutif itu termasuk Kapolri, termasuk Kejaksaan Agung, sudah harus lagi menyesuaikan diri. Kalau enggak ya kita ini Pak terus terang aja tetap akan teriak-teriak dan akan tetap bergerak dalam artian sesuai dengan peraturan konstitusi. Kok kepala negara sudah begini, kok Anda malah bergerak ke area yang lain? Itu tadi harapan kita. Ya, saya ulangi lagi tadi misalnya seperti Sumatera Barat, bergerak ke arah yang positif lah ya. Bergerak ke arah yang positif. Kalau tidak nanti ya kita sih tidak apa-apa ya. Kalau kita Galarua ini kan selalu mengatakan apa? Bukan individu, bukan juga kemauannya Galarua, ya, tetapi adalah permintaan ataupun memang undang-undang mengatakan begitu. Ya kan kita hanya mengingatkan lah, kalau misalnya undang-undang sudah mengatakan demikian, kenapa Anda tidak lakukan? Nah, kita bisa berhak itu mengatakan itu dengan cara dan ungkapan kita yang tidak didasari kebencian itu tadi. Jadi, Pak Santiamer, jadi tujuan saya di sini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kita menyambut dengan baik. Tetapi itu tidak akan berarti dikala itu tidak dimasukkan sebagai bagian daripada hukum yang harus diterapkan kepada seluruh Indonesia. Karena selama ini kan kita melihat bahwa peraturan yang disampaikan itu dilanggar misalnya oleh kejadian-kejadian di Cilegon, di tempat-tempat lain, Jawa Barat, mungkin di daerah lain. Karena apa? Tidak ada peraturan yang pas bahwa itu harus dieksekusi apa yang sudah disampaikan. Jadi harus implemented kan begitu Pak. Jadi kalau tidak, ini tetap akan retorika karena pergantian pemimpin baru, kita nggak tahu siapa,
Itu berbeda akan pandangan mereka, siapa yang mereka inginkan untuk digolkan. Tapi kalau ada peraturan, berdasarkan itu harus di-executed, begitu Pak. Jadi terima kasih, ini kita diskusi yang bagus Pak. Ya, ya. Jadi sama kita Pak, sama. Jadi misalnya walaupun kita Galarua kecil begini Pak ya, kita bukan memuji diri sendiri, kita kan ada celah-celahnya. Bisa saja nanti kita bikin surat dukungan. Jangankan dulu terbuka kepada Pak Jokowi, kita bikin atas nama Galarua. Ya, saya tadi malam bicara dengan Pak Tobing. Pak Tobing, kita harus beraudiensi dengan MPR. Saya minta tolong Pak Tobing, apa topik yang harus kita minta kalau kita beraudiensi, apa yang harus dibicarakan? Kepada BPIP kita bicara Pancasila sosialisasi. Kalau hanya mengandalkan Galarua kita setengah mati Pak. Saya ke BPIP kemarin secara kebetulan gitu, karena saya ke Setnek, saya dengar mereka bicara ada bagian penyelarasan hukum, inventarisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Waduh, saya dengar bagus sekali nih dan masih muda-muda orangnya. Ada juga bagian pendidikan Pancasila. Nah ini yang saya tangkap, pendidikan Pancasila. Terus saya bilang, Pak, kami nanti makan audiensi Pak ke BPIP. Oh silakan Pak, mengenai apa? Sosialisasi Pancasila. Nah ini kan kita bisa bersinergi, bekerja sama dengan BPIP karena kita kan terbatas dana. Kalau mereka kan udah seluruh Indonesia. Jadi kita bisa masuk di situ. Dalam hal ini juga, kenapa masuk aja? Kalau bagi saya masuk aja. Kalau misalnya seperti yang dikatakan Pastor ini bagus, sikap dari kepala negara, kita katakan terbuka. Kalau kita bagus, kita katakan bagus. Kalau tidak bagus, ya kita katakan tidak bagus. Nah ini Pak Robert, saya setuju itu. Dan kita desak. Ya, kita desak pemerintah jangan hanya omongan. Tuangkanlah itu dalam peraturan pemerintah atau hukum. Supaya ada pegangan. Jadi kalau walaupun nanti Presiden Abu Nawas atau siapa, Abu Leke, orang Ambon bilang Abu Leke, atau Abu Leitungku, itu nanti ya tidak bisa seenaknya merubah itu peraturan pemerintah itu. Konsekuensinya berat gitu kan. Bisa dituntut dia. Nah terima kasih itu Pak Robert. Dari kita nanti saya bukan janji sih akan berbuat sesuatu untuk itu. Ya walaupun kita kecil beginian dan tidak dikenal. Apa itu Galarua? Nah kan gitu. Saya mau wah hebat. Tetapi, itu yang Siano itu ya. Siapa Siano itu? Siapa saya bilang? Oh ya, Pak itu beliau itu sangat memberi perhatian yang serius terhadap perjuangan Galarua. Nah, itu aja saya ngomong. Sangat memberi perhatian serius. Kan selalu diidentikan gitu di frame kan? Enggak, saya bilang beda. Nah, itulah perjuangan kita Pak Robert. Doakan kita sehat-sehat di Indonesia ini, termasuk ini para pengurus ya. Kita akan tetap bekerja nih Pak, walaupun kita unitnya kecil akan tetap bekerja dengan cara yang konstitusional dan mungkin orang kerja apaan itu, tapi bagi saya enggak Pak. Kita bikin surat, kita dukung, kenapa rupanya? Resmi. Atau kita bikin semacam piagam, kenapa rupanya? Ya, dari Galarua untuk Presiden Jokowi. Nanti melalui orang-orangnya kan, kita minta tolong menyampaikan audiensi. Nah inilah contoh, jadi kita doakan Pak Robert, ya itu terwujud bukan hanya retorika. Kita dukung dan kita kawal itu. Pak Robert, terima kasih Pastor Paul, silakan Pak dilanjut Pak. Nomor hotline Galarua yang baru nomor berapa ya? 0811 2006 0811 2006 2006 6662 triple 6662 0811 200 662 2006 terus 6662 0811 200 6662 bukan 6662 namanya 4 kali 3 nah iya 0811 200 ya 6-nya 4 6-nya berapa kali? 4, jadi 2006 terus 6662 6-nya 4 kali ya. Iya. Terus 6662. Iya. Coba tolong cek di YouTube-nya. Ini Bu Linda, Bu Lisoy, udah bener belum itu? Ya, Galarua tuh websitenya ya, galarua.org ya. Itu Pastor di chatting itu ada nomornya itu, supaya nggak salah. Ya. Oke. Ya, kalau Galarua website sama hotline-nya ya sudah saya kirim yang update terbaru ya. Karena ada banyak yang karena nomor lamanya hotline-nya tuh nggak tahu kenapa terkunci ya.
karena itu nomor bekas orang rupanya. Bukan 0811. Pastor. Sekarang ada kebijakan dari Telkomsel, simpati saya juga ada aneh ini. Ini perlu juga digugat ini, suka-suka dia. Jadi ada masa aktif daripada kartu itu dibikin. Harus kita bayar lagi. Kalau nggak bayar, dimatikan gitu. Wah, ini Telkomsel ini kurang Ya, ajar ini. Oke, ini Galarua websitenya galarua.or.id ya. Nah, bagus ya saudara ya, lihat ini Galarua. Galarua.or.id ya, ini yang baru ya. Yang dari Indonesia, yang ORG tetap kita ada, tapi nanti mau saya redirect ke sini ya. Galarua. Nah, ini keren banget ya nih. Nah, ini ya Galarua nih ya websitenya ya, terbaru ya. Galarua website terbarunya seperti ini. Ada visi Galarua, misi Galarua ini ya. Keren ya saudara. Ini saya buka dari iPad tapi ya, bukan dari handphone. Kalau dari handphone nanti tampilannya beda lagi. Ya. Ini kok di dalam websitenya nggak ada nomor hotline-nya nih. Belum diganti ya. Nanti Harusnya dibilang kasih nomor hotline-nya nih di websitenya, harus kasih hotline-nya juga nih. Iya. Ya supaya kalau bisa member bisa langsung cepat ini. Ya, oke, luar biasa. Keren ya. Maaf Salut, Pastor, maaf. Jadi teman-teman dari mana, dimanapun ya teman-teman member Galarua, atau saya selalu sebutkan Galaruais, kalau mau mengirim tulisan boleh Pak, ya kirim Ya. aja tulisan. Langsung Silakan ke aja, hotline makanya ya, kita langsung kirim aja. kirim ke email atau ke hotline. Ya. Saudara, kita rencananya tadi sudah saya wacanakan dengan Penatua Damaris dan di grup ya, kita mau bikin outbound Pancasila untuk Damaris dan Galarua ya. Tapi hanya untuk member ya, hanya untuk member dan untuk diaken Damaris. Ya, nanti masih diwacanakan ya, balik lagi ini masih wacana ya. Tapi kita sudah hubungin ke Pak Samiton Pangela, nanti pembicaranya adalah Pak Samiton Pangela sebagai tim outbound-nya. Lalu ada Pak Toping, Pak Ponto, dan Pak Stephen ya, untuk mengisi di sesinya ya. Tapi ininya outbound. Nah, rencananya Jumat, Sabtu, Minggu, akhir bulan. Jadi 29, 30, tanggal 28, 29, 30 rencananya ya. Itu pas tanggal satunya tanggalan merah. Jadi 29, 30, 29, 30, tanggal 1 ya. Sabtu, Minggu, Senin ya, kalau nggak salah. Saya lupa itu hari apa tuh ya. Hari apa? Tanggal berapa Pastor? 29, 30, dan 1. Bulan Januari? Iya. Hari Senin dan Kan bulan April. April. Rabu, Kamis, Jumat. 30, 31. Loh, kok April sampai tanggal 31 sih? Salah lihat tuh. April. Oh salah ya, 28, 29, 31. Berarti itu ada apa tuh? Hari Jumat, 28 kan Jumat tuh. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 29, 30, dan 1 ya. Satunya itu hari Senin ya. Ya. Benar ya, Sabtu, Minggu, Senin tuh kita bikin tuh ya. Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin atau Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti diatur aja. Nanti kita ada panitianya gabungan aja ya, antara Damaris sama Galarua ya. Ini baru wacana ya, tapi tolong disiapkan tanggalnya, jangan pergi kemana-mana. Ya, Sabtu, Minggu, Senin ya. Itu pas tanggal satunya kalau nggak salah 1 Muharram kalau nggak salah ya. Atau apa itu, pokoknya libur tanggal merah ya. Betul nggak? Tanggal 1 merah ya. Tanggal 1. Sebentar. Ya, 29, 30, dan 1 ya. Hari buruh ya, 1 Mei libur hari buruh. Hari buruh, hari Senin ya. Ya. Nah itu jadi 29, 30, dan 1 itu ya. Tolong Sabtu, Minggu, Senin itu ya. Saudara tolong jaga tanggal mainnya untuk khusus member Galarua dan Damaris ya. Oke, kita akan sudahi, kita akan tutup. Pak Andi, tukang pijet dari Amerika. Wah, tukang pijet dari Amerika bayarannya berapa ini Edan ya? Ngeri. Pakai palu dia tuh. Tadi sudah doa pembukaan ya Pak? Sudah Pak, sudah. Ya Pak Robert aja deh, berdoa deh. Mari kita satu dalam doa.
Pak.